Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Ngurah gitu loh. Pakai apa? Oke, today hari ini saya akan membagikan tips dan trik dan tutorial cara membuat kolam Anda berbusa itu ya. Jangan merawat air ya, jangan airnya dirawat, filternya kecil, terus jarang dibersihkan, jarang backwash, jarang dripping air seperti itu. Jadi banyak faktor kenapa kolam kita bisa berbusa. Terus mungkin seperti itu dah. Filter kecil, ikan banyak, ngepus pakan sering, terus jarang backwash, jarang dripping gitu. Jadi itu penyebab membuat kolam kita berbusa ya. Jadi di sini sudah saya lakukan ya. Jadi ini sudah hampir 2 bulan saya malas membersihkan chamber dan malas membersihkan chamber berbusa kolam saya ya. Oke, langsung kita lanjut ke tutorial membuat kolam berbusa. Oke, hari ini saya akan membuat cara membuat kolam berbusa ya. Jadi ini cara buat kolam berbusa paling ampuh ya. Di sini mungkin biasanya orang-orang ingin kolamnya tidak berbusa ya. Jadi kita membuat kolam berbusa gitu ya. Jadi di sini kita lihat ya sedikit berbusa ya. Jadi dari kemarin sudah saya buat ini busanya tapi kurang bagus, tidak mau jos busanya ya. Jadi di sini skimmer kita angkat ya. Skimmer kita angkat. Skimmer saya coba lihat. Penuh dengan lumut ya. Ngeri. Ini juga lumutnya ngeri sekali. Kelihatan ya. Kita buatnya. Jadi di sini kita coba membuat busa dalam kolam ya. Oke, kita matikan skimmer. Yang kedua apa ya? Kita hidupkan air terjun ya. Kita hidupkan waterfall. Oke, jadi yang kedua caranya kita hidupkan waterfallnya ya. Jadi supaya airnya kayak diobok-obok. Cara membuat air berbusa ya. Pertama, matikan skimmernya. Kedua, kita buat waterfall. Tapi ini waternya kurang keras ya, nanti kita bantu dengan pompa lagi satu. Yang ketiga, kita hidupkan aerator yang ada di kolam ya. Oke, jadi yang ketiga kita hidupkan aerator yang ada di kolam supaya semakin banyak busanya. Biasanya semakin banyak busa. Jadi sudah mulai ya, benih-benih busa sudah mulai tercipta. Jadi biasanya banyak orang yang cara menghilangkan busa ya. Jadi saya di sini kebalikannya. Nah, ini sudah mulai ya busanya. Sudah mulai sedikit-sedikit ada busa. Oke, seperti itu. Ini ya cara buat kolam berbusa. Jadi untuk filternya juga sudah sekitar 2 bulan saya kuras. Tidak kuras ya. Skimmernya sudah kita matikan seperti itu. Mantap. Bisa dilihat ya lumut dari kolam saya ini seperti rambut. Oke, sudah mulai sedikit berbusa ya. Jadi dari air lap juga sudah mulai ada benih-benih busa, sedikit-sedikit ini busanya. Oke. Ya, busanya sudah mulai semakin banyak dan di grojogan air atau air terjun juga sudah mulai busanya. Jadi sangat gampang sekali membuat busa di kolam Anda ya. Kalau di aerator masih bagus ya, belum ada busanya ya. Jadi kita akan coba ya. Buka saja busanya lebih banyak lagi ya. Kita tunggu mungkin lagi 1 jam ya. Kita tunggu lagi 1 jam. Tuh mungkin beberapa nanti kita akan rekam ya. Berapa jamkah akan timbul busanya ya. Setelah kita hidupkan grojogan, kita hidupkan aerator dan kita cabut skimmernya ya seperti itu. Oke, kita akan tunggu ya. Supaya semoga saja busanya semakin banyak ya. Jos. Oke, cara yang ketiga selanjutnya saya menggunakan lagi pompa lagi satu ya. Jadi saya buat air terjun dadakan supaya terbuat benih-benih gelembung ya. Jadi di sana sudah mulai banyak gelembungnya. Oke. Semoga saja semakin banyak gelembungnya ya. Jadi tutorial yang sangat signifikan. Oke, jadi ini dia hasilnya ya. Sudah hampir berapa ya? Dari jam 9 ya. Jam 9 pagi.
Sekarang udah jam 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sekitar 5 jam ya. Jadi untuk busa yang tercipta cuma ya segini aja ya. Jadi segitu, di sana dia berkumpul sedikit. Di sini juga sedikit ya. Di batu-batu. Kenapa busanya tidak berkumpul bisa di sini? Karena emang tidak ada skimmer ya. Jadi seperti itu cara membuat kolam berbusa ya. Jadi sangat gampang sekali, selain menggunakan deterjen ya. Kita bisa membuat kolam berbusa dengan cara seperti itu ya. Yaitu satu pertama air terjun. Itu waterfall. Ini waterfallnya yang paling banyak mengeluarkan busa sih waterfall ini ya. Waterfall ya. Jadi semakin keras dia menepuk air, semakin banyak busa yang diciptakan ya. Untuk aerator yang saya gunakan itu aerator LP100 ya, saya bagi ke airlip ya, airlip yang di sana. Ini untuk aerator tidak terlalu mengeluarkan busa ya. Jadi untuk yang lumayan banyak mengeluarkan busa ya ini ya, air terjun ini sengaja saya tambah supaya mau berbusa airnya ya. Tapi ya sedikit sekali ya, busanya tidak sesuai ekspektasi ya, jadi tidak mau berbusa ya. Ini cuma sedikit yang berbusa. Seperti itu karena emang berarti air terjun ya. Selain karena air terjun ya. Oke, jadi seperti itu ya tutorial membuat kolam berbusa ya. Tapi untuk kolam saya memang tidak mau berbusa ya. Nggak tahu kenapa ini, padahal sudah menggunakan 3 waterfall ya. 3 waterfall atau air terjun. Aerator sudah saya hidupin. Skimmer sudah saya matikan ya. Jadi skimmer sudah saya cabut. Jadi cuma yang ada di sini ya. Sebelah sini sama di sana aja ya. Di bebatuan nempel sedikit busanya seperti itu ya. Jadi tutorial gagal ya. Berhasil sebenarnya, cuma busanya tidak seperti busa yang saya lihat kemarin di grup-grup ya, gimana cara menghilangin busa ya. Jadi di sini tutorial membuat busa ya. Jadi untuk kenapa ya busanya bisa sedikit ya, busa dari kolam itu sedikit, mungkin karena pertama yang kita jaga harus air ya, air, amoniak di air ya. Jadi memang untuk kolam saya ini dengan debit air sekitar 9 atau 8 ribu ya, 9 ribu mungkin ya. Saya menggunakan filter 5 filter ya, 5 filter, 5 chamber. Jadi untuk sistem pompa tidak saya gunakan karena saya menggunakan air lift seperti itu. Jadi yang pertama cara untuk mengatasinya ya, cara mengatasi busa itu ya skimmer yang paling gini ya, meskipun skimmer yang paling ampuh biasanya. Tapi banyak saya lihat skimmernya kencang ya, narik airnya yang di dalam pipa itu ya, di skimmer itu kencang, tapi busanya masih banyak. Itu berarti skimmer Anda tidak berfungsi seperti itu ya, pasti nggak berfungsi ya. Karena emang biasanya kalau skimmer seperti skimmer saya, meskipun ya kelihatan nggak narik air, tapi debu busa itu dia berjalan ke skimmer seperti itu. Dia berfungsi dengan baik sekali. Mungkin kita lihat ya skimmer. Oke, jadi skimmer sudah saya pasang ya. Jadi bisa kita lihat ya busanya sudah mulai berjalan ke sana. Oh, lihat. Kelihatan kan. Sudah mulai dia berjalan busanya. Ini dia skimmer saya. Meskipun kelihatannya kecil tapi dia sangat-sangat efektif sekali ya. Jadi bisa terlihat ya, mungkin kelihatan apa enggak debu-debunya ya. Jadi untuk menghilangkan busanya itu gampang sekali, tinggal kita pakai skimmer. Dan juga memang untuk kolam saya yang segini tidak terlalu berbusa ya, karena memang di sini airnya mungkin terawat dengan baik ya. Jadi amoniaknya mungkin sedikit ya, amoniak sedikit karena filter yang kita gunakan ya ada 5 chamber ya. Jadi saya hanya menggunakan media murmer aja, merah ya, dari jaring nelayan, batu apung, oyster juga saya kasih di terakhir ya. Jadi sangat aman sekali. Tapi untuk jumlahnya ya, mungkin ini untuk 5 chamber lumayan ini isinya ya kalau dipulin ya. Ini juga medianya tidak terlalu penuh ya, belum bisa beli ya. Jadi untuk media segitu aja sudah lumayan bagus ya. Seperti itu, jadi gampang sekali menghilangkan busa. Jadi kita tinggal hidupkan skimmernya, otomatis ini busanya pasti akan hilang ya. Kalau nyangkut ini kan nggak mau jalan ya. Seperti itu. Jadi
Jadi seperti itu ya, yang terpenting memang kita harus menjaga kualitas air ya dari amoniak ikannya. Jadi kalau Anda memang sering-sering melakukan puspakan, jadi Anda harus lebih sering lagi melakukan backwash di chamber pertama seperti itu, dan melakukan biasanya untuk biologisnya sih jarang. Jadi kalau Anda memang melakukan push ikannya banyak, jumlahnya banyak, terus chambernya kecil, artinya tidak sesuai dengan kolam, kemungkinan kolam Anda akan cepat berbusa ya kalau Anda tidak rajin melakukan backwash ya. Sambil ngopi ya Tom ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kolam saya ini sudah hampir 2 bulan ya saya nggak apa-apain ya, nggak backwash, cuma saya melakukan dripping aja ya, bukan backwash. Jadi saya melakukan dripping. Biasanya saya dripping sekitar 3 jam mungkin ya. Jadi dengan debit air lumayan ya, mungkin kalau 3 jam air kolam itu terganti, setengahnya terganti seperti itu. Jadi mendapat asupan air baru. Jadi untuk busanya tidak timbul terlalu ngeri ya, seperti ada deterjennya. Kebanyakan karena kemarin saya juga lihat ada punya teman ya itu, padahal menggunakan Crystal Bio. Kolamnya kecil, chambernya juga kecil ya, jadi menggunakan Crystal Bio ya. Jadi itu mungkin lumayan mahal ya, tapi busanya banyak sekali ya. Karena emang kolamnya kecil, waterfallnya besar ya. Lumayan lah, mungkin sekitar 5.000 ya yang dia pakai untuk pompanya, dan juga selalu lumayan tinggi. Jadi kan keras ya gininya, harus airnya, dan gininya terlalu tinggi, jadi busanya sangat banyak sekali. Dan skimmernya itu juga kencang ya. Dari di dalam pipa itu ya, di pipa skimmer itu kencang dia, kencang airnya masuk. Cuma busanya tidak mau kesedot itu. Nah gimana? Jadi jangan senang dulu ya, meskipun skimmer Anda kencang tapi nggak mau nyedot, itu nggak ada gunanya ya. Mending seperti skimmer saya ya, meskipun dia kecil ya. Jadi aliran arus yang ada dalam skimmer itu kecil, tapi dia sangat produktif sekali dalam menyedot debu, artinya menyedot air yang ada di sini ya skimmer saya ya. Meskipun slow airnya, yang saya maksud slow airnya ya, tapi ini lihat ya, debu-debu itu berjalan ya. Ini ya, jadi karena arusnya emang arus dari sana ya, gelombang air juga ke sini, jadi dia terbawa ke sini. Skimmer ya, meskipun slow tapi dia tetap tersedot seperti itu, karena ini menggunakan sistem apa namanya, lupa saya, yang sesuai setinggi air ya. Jadi skimmer itu berfungsi saat tepat di antara permukaan atas dan sebelum tenggelam itu dah, nggak ngerti dah. Artinya ini pas sekali ini ya. Kalau menggunakan gabus ini pasti tepat ya, tepat sasaran seperti itu ya. Mantap kan? Jadi ya sudah mulai seling lagi ya permukaan air kolam saya, meskipun hanya baru 15 menit saya kasih skimmer sudah mulai seling. Jadi karena emang arusnya juga bagus ya, dari arus sana, dari arus ke sana, dari arus gelombang airnya juga ke skimmer. Jadi untuk penempatan skimmer ini sangat-sangatlah penting ya, supaya kemana arus air, kemana gelombang air itu, ini kan ya dia ke sini dia, gelombang airnya menuju ke skimmer. Jadi kalau ada busa, debu ataupun dedaunan, pasti dia masuk ke skimmer. Oke, jadi seperti itu ya, sekian ya tutorial cara membuat busa di kolam gitu ya. Oke, semoga saja bermanfaat ya. Mungkin ada yang ingin kolamnya berbusa, langsung saja di kolom komentar, nanti saya ajari bagaimana caranya biar kolam Anda berbusa seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Tinggal di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa dibagikan ke sosial media kalian, di Facebook, IG, biar apa yang kita informasikan hari ini teman-teman kita tahu seperti itu. Oke, terima kasih ya, sekian dari saya. Salam dari saya, ngurangi dulu pakai apa. Dadah.